Prinsip-prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis, normatif, maupun rasional filosofis yang menegaskan tentang betapa ajaran Islam amat peduli dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dilihat dari pengertiannya, sejahtera sebagaimana dikemukakan dalam Kamus Besar Indonesia adalah aman, sentosa, damai, makmur, dan selamat terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran dan sebagainya. Pengertian ini sejalan dengan pengertian Islam yang berarti selamat, sentosa, aman, dan damai. Dari pengertian ini dapat diketahui bahwa masalah kesejahteraan sosial sejalan dengan misi Islam ini sendiri. Misi inilah yang sekaligus menjadi misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dinyatakan dalam Qais Al-Anbiya 21:107 yang artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Dilihat dari segi kandungannya, terlihat bahwa seluruh aspek ajaran Islam ternyata selalu terkait dengan masalah kesejahteraan sosial. Hubungan dengan Allah misalnya harus dibarengi dengan hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minas. Demikianlah pula anjuran beriman selalu diiringi dengan anjuran melakukan amal salih yang di dalamnya termasuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Selanjutnya, ajaran Islam yang pokok yakni rukun Islam, seperti mengucap 2 kalimat syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah orang yang komitmen bahwa hidupnya hanya akan berpegangan pada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, karena tidak mungkin orang mau menciptakan ketenangan jika tidak ada komitmen iman dalam hatinya. Demikianlah pula ibadah salat khususnya yang dilakukan secara berjamaah mengandung maksud agar mau memperhatikan nasib orang lain. Ucapan salam pada urutan terakhir dalam ternyaman dan berupa mewujudkan kedamaian. Selanjutnya, dalam ibadah puasa, seseorang diharapkan dapat merasakan lapar sebagaimana yang biasa dirasakan oleh orang lain yang berada dalam kekurangan. Demikianlah pula dengan ibadah haji dan umrah diharapkan agar ia memiliki sikap merasa sederajat dengan manusia lainnya. Hajar 2014. Kemudian dalam zakat tampak jelas unsur kesejahteraan sosial lebih kuat lagi. Sejahtera sosial merupakan misi kekhalifahan yang dilakukan oleh Nabi Adam sebagaimana dikemukakan H.M. Quraish Sahihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran halaman 127, menyatakan bahwa kesejahteraan sosial yang didambakan Al-Quran tercermin di surga yang di dunia oleh Adam dan istrinya sesaat sebelum turunnya mereka melaksanakan tugas kekhalifahan di bumi. Yang kedua, pandangan Islam terhadap beberapa persoalan kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Kemiskinan. Agama Islam pada hakikatnya tidak memandang seseorang dari harta kekayaannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai seseorang dari ketakwaannya. Orang miskin di akhirat kelak akan masuk surga 5.000 tahun lebih dahulu daripada orang kaya. Akan tetapi bukan berarti Islam mengajarkan kita untuk menjadi miskin. Justru sebaliknya, orang Islam dianjurkan untuk menjadi kaya raya. Banyak sekali ibadah yang dibutuhkan biaya, seperti ibadah haji, sedekah zakat, bahkan jihad fisabilillah. Oleh karena itu, di dalam Islam tidak memandang miskin ataupun kaya, yang dilihat hanyalah ketakwaannya. Kebodohan. Islam sangat tidak menyukai kebodohan, karena dengan kebodohan maka akan menyeret seseorang kepada kesyirikan dan kekufaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, di dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah menjanjikan akan meningkatkan derajat seseorang yang berilmu di dunia dan akhirat. Pengangguran.
Islam tidak menyukai orang yang meminta-minta, sehingga sebaliknya setiap orang menjauhi keadaan menganggur, karena menganggur mendekatkan diri kepada meminta-minta. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa orang yang bekerja mencari kayu bakar dan menjualnya lalu makan dari hasilnya tersebut lebih baik daripada yang berdiam diri saja. Oleh karenanya jangan sampai seorang muslim menjadi pengangguran. Baiklah, itulah tadi mengenai materi part 2 akhlak sosial yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.